secara berjamaah, kemudian nanti setelah itu kita sahur bersama dan ditutup dengan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu malah kita mulai acara kita yang pertama yang dibuka dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Al-Walid kepada beliau dengan segala hormat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aqalihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ulama, para jamaah, para sepuh dan bini sepuh, para asatidz dan asatidzat, utamanya Bapak Ijanu, Pak Junaji, kami Nagari dan Idris yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu demi tidak mengurangi hormat takdim kepada semuanya, hadirin, para hadirat, para santri, putra maupun putri, rahimahumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di aula Masjid Al-Haramain guna bersama-sama memperingati awal mengenang daripada utamanya Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid Ummul Mukminin, satu-satunya melalui Siti Khadijah keturunan daripada Rasulullah ini menyebar ke seluruh dunia melalui putrinya itu Siti Fatimah Zahra, saudaranya Sayyidina Hasan Hussein, ini yang menyebar ke seluruh dunia di Afrika, di Asia, di berbagai dunia, di penjuru dunia. Keturunan beliau baik ulama, fuqaha, hadisin, aulia semuanya. Tentunya dan jasa-jasa beliau sangat banyak pada perjuangan pada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau wafat pada tanggal 11 bulan Ramadan. Sekaligus awal daripada Sayyidina Khalid bin Hadrati Bangkalan yang meninggal pada tanggal 28 Ramadan, dan ayahanda Khalid Kepang yang meninggal pada tanggal 25 Ramadan, dan juga Nyi Asma dan segenap para masyayikh, para ulama, para mulia di dunia, dan termasuk juga keluarga kita yang sudah mendahului kita dari ayah-ayah, istri, ibu, dan semuanya yang sudah mendahului kita, termasuk yang baru saja meninggal dari Patung Ustaz Hasan, juga yang baru meninggal kemarin yang Burawang, Malaka, ya semuanya keluarga kita yang sudah mendahului kita semuanya. Mari mereka semua kita kirim pahala dari baca Yasin dan Tahlil. Mudah-mudahan mereka semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi kepada kita, mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah, diisi dengan ketaatan dan memperbanyak bekal menghadap kepada Allah nantinya sebagai tamu di akhirat. Maka untuk ini kita mengadakan acara haul pada
bulan Ramadan pada Asyrul Awakhir 10 hari yang terakhir yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam keadaan kita punya wudhu, yang belum punya wudhu, dia wudhu ketika kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berpuasa, kita berzikir, berdoa, di mana doanya kita agar kita hasanah pahala bacanya dan tahlil kita hadiahkan kepada mereka semua, utamanya Sayyidina Khadijah Al-Kubra dan segala ummahatul mukminin, istri dan segala keturunan Rasulullah di dunia, juga termasuk pada keluarga kita semua. Kemudian dilanjutkan nanti setelah salat maghrib ini kita akan lakukan salat awwabin. Salat awwabin mari kita biasakan baik di bulan Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita. Salat awwabin ini kata Rasulullah yaitu salat sebanyak 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat tanpa diselingi dengan berbicara, maka sama halnya dengan pahalanya dengan ibadah 12 tahun. Maka tentunya iman sayang sekali kalau kita tidak mengamalkan hanya dengan 6 rakaat, maka pahalanya sama halnya dengan 12 tahun. Ini banyak yang kita lihat hadis Rasulnya 6 rakaat. Memang paling sedikitnya 2 rakaat, cuma yang dalam hadis Rasulullah ini barang siapa yang melakukan sholat antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat ini tanpa diselingi dengan berbicara, maka dicatat sama halnya dengan ibadah 12 tahun. Ini khususnya istiqomahnya umat Muhammad yang dikaruniai umur pendek, jarang yang sampai 100 tahun sekarang ini, rata-rata 60 tahun. Yang banyak seperti itu. Beda dengan umat-umat seperti umatnya Nabi Nuh sampai ratusan tahun, bahkan 900 tahun. Maka untuk mengimbangi kekurangan pendeknya umur ini, maka Allah melipat gandakan amal ibadah, termasuk pelaksanaan hanya dengan 6 rakaat antara maghrib dan isya ini sama hanya dengan ibadah 12 tahun. Mari saya mengajak kepada diri kita sendiri, kepada santri, kepada semuanya, mari kita amalkan, utamanya sekarang nanti pada bulan Ramadan dan seterusnya sampai di bulan Ramadan. Nah, kalau memungkinkan sekali-kali kita mengamalkan sampai 20 rakaat di antara maghrib dan isya, karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, ini akan dibangunkan istana oleh Allah di surga. Maka sekali-kali kita bangun istana untuk kita tempati, atau kita hadiahkan istana kita ini yang kita bangun lewat sholat awwabin sebanyak 20 rakaat antara maghrib dan isya, dengan dihadiahkan kepada ibu kita, kepada orang yang kita cintai, keluarga kita yang kita mendahului. Tentunya mereka sangat bergembira sekali dengan hadiah itu. Hadirin hadirin rahimakumullah, nanti akan dilanjutkan nanti pada tepat pada jam 3 malam di masjid ini. Nanti akan diadakan sholat qiyamul lail secara berjamaah. Makanya jam 2:30 sudah siap-siap, jam 3 tepat nanti kita akan melakukan sholat qiyamul lail, yaitu diawali dengan sholat tahajud, lalu sholat tasbih, ditutup dengan sholat hajat, dan insya Allah sekitar jam 4 atau kurang sedikit itu sudah selesai sholat qiyamul lail, diawali dengan sholat tahajud. Kita secara berjamaah 2 rakaat kita
banyaknya tidak terbatas, namun dalam berjamaah ini kita lakukan hanya 2 rakaat, lalu tasbih 4 rakaat, lalu ditutup dengan salat tahajud. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Kita doakan anak-anak kita dan semuanya supaya itu dia itu. Rangkaian acara ini ditutup setelah maghrib berjamaah, nanti ditutup dengan salat subuh berjamaah. Bagaimana tadi sudah diberikan susunan acaranya. Ya, bagi yang tidak punya kegiatan imami tarawih, bagi yang punya kegiatan ada tarawihan, punya kewajiban imami tarawih di musolanya, yang tidak apa-apa, tidak ikut salat tarawih di rumah. Nanti kalau kiranya berkenan, kalau ingin mengikuti acara qiyamul lail, memang sama di Ramadan dari Jabal Awadir Jakarta ini memang diawali dengan haul, lalu dengan sholat maghrib berjamaah, dan saya tambah dengan sholat awabin berjamaah, sholat awabin, sholat awabin, terus sholat apa namanya, isya dan tarawih. Dan tepat pada jam 3 ini dilaksanakan qiyamul lail. Jam 3 sudah siap-siap qiyamul lail, tepat jam 3 diawali dengan sholat tahajud berjamaah, sholat tasbih dan sholat tahajud, terutama pada malam bulan Ramadan. Dan siapa tahu, dan mudah-mudahan karena dari sekian malam ini ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang terbaik daripada Lailatul Qadar. Hadirin berhadirat rahimahumullah, dan saya harap pada sholat tarawih ya, ini supaya jangan jadi kebiasaan, karena antara tarawih ke tarawih ini diselingi dengan sholawat. Tolong ini sholawat ini adalah doa. Allahumma ya Allah, sholli, mudah-mudahan kau curahkan rahmat takdim wasallim ala sayyidina Muhammad wa barik dan keberkah. Doa, yang namanya doa itu dari bawah, dari hamba, dari kebudak kepada Gusti, kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Maka tentunya di dalam mengucapkannya harus dengan santun, dengan sopan. Ud'u ila rabbikum tadarru'an, ya, hendaknya kalian berdoa kepada Tuhanmu dengan tadarru'. Tadarru' ini dengan penuh rasa santun, sopan ya. Makanya saya harap berdoa dengan santun, tidak dengan membentak. Allahumma sholli alaihi. Kenapa? Karena itu kemudian istihza, meremehkan. Coba sampean kalau ada orang pengemis minta, kira-kira membentak apa? Tidak mesti dengan harus Pak, minta uangnya Pak, mudah-mudahan sampean ke Makkah Madinah Pak, pelan lembut. Tidak, minta uangnya, membentak begitu, kira-kira sampean dengan apa lagi ini kepada Allah. Maka saya harap dan saling diingatkan, umpamanya ya. Awal-awalnya mungkin ada ustaz yang sakit, ada orang yang sakit khusyuknya, dia sakit semangatnya sehingga suaranya dinyaringkan. Cuma lama-lama tanpa tidak terasa lalu terkesan membentak, lalu ditiru oleh anak kecil, oleh orang lain yang tidak ngerti apa-apa. Akhirnya tidak baca sholawat, cuma hei, dipakalah helan. Akhirnya itu kemot. Jadi tolong, akhirnya yang harusnya dapat barokahnya sholawat lalu tidak dapat. Kenapa? Karena tidak sopan, tidak santun kepada Allah berdoa. Makanya saya ingatkan kalau ada di Tarawih kemarin saya ingatkan ada di mana itu, di mana lagi ada di mana itu di saya ingatkan. Kalau tidak diingatkan
yang tidak menginginkan tahun. Jika baca selawat yang di atas Allahumma saudara jenang Allahumma barik alaih Allahumma salli alaih yang tidak membentak sehingga ditiru oleh anak kecil yang lain dengan tinggal ini sekali lagi saya ingatkan di berbagai tempat sama nanti akan kita dapat di Ramadan ke Gunung Pasir termasuk ke tempat-tempat lain. Tolong diingatkan ini sangat ya, karena yang diam berarti setuju untuk tidak sopan kepada Allah. Akhirnya tambah terasa bukan dapat barokah tapi dapat bala. Ini yang saya tidak inginkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita kirim Fatihah kepada keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya kepada Sayyidina Khadijah Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli washabihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang kami hormati, cara selanjutnya yakni pembacaan tahlil. Kami mohon kesediaannya kepada Ustaz Munjadi Sakofi untuk memimpinnya. Kepada beliau dengan segala hormat kepada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa
العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, perlu kami tegaskan kembali, diharapkan kepada para jemaah nanti setelah kita takjil, kita akan sholat maghrib berjemaah di atas dan dilanjutkan dengan sholat maghrib secara berjemaah. Kemudian nanti kita bersama-sama sholat tarawih secara berjemaah. Dan bagi para jemaah dimohon yang tidak ada halangan untuk nanti tepat jam 3 malam kita bersama-sama di mulai, yakni kita sholat tahajud, sholat hajat dan sholat tasbih secara berjemaah jam 3 malam di Masjid Al-Haram, karena safari Ramadan yang disebutkan dipusatkan di Pondok Pesantren Sodawi. Untuk besok malam bertempat di kilometer 18, kemudian lanjut di musola Sultan di 2, kemudian lanjut dari Serawati, Pabulawan, dan nanti pada malam 28 terakhir di musola Al-Quantoh di Pasar Baru. Jadi diharapkan kepada para jemaah nanti malam bisa diberangkatkan. Hadirin beberapa jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya yang dibaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Wali. Kepada beliau dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma salli wa barik ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا
آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا واجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلاميذنا كلما أسلمنا فلنخرج مع الجنة من العلماء العاملين العارفين وحاضر مجلسنا هذا من العلماء العاملين العارفين والتكن وجد المبارك والكامل المخلصين من جملة الأحباب كل الأولياء والفعال اللهم ارزقنا حكمة وفهما يا كاشف المشكلات يا عالم السر الخفي اللهم إنا نسألك علم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين اللهم أرنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم يا من وفقنا الخير ووفقنا للخير وعنا عليه والإسلام وأهله ثبتنا بهذا الأرواح ثبتنا بهذا الأرواح ثبتنا بهذا الأرواح وأشهد الله على سيدنا محمد اللهم إنا هديتنا إليك دين الله وأنت أعلم بها وخبر وبشر ولا تحتاج إلى البيان والتفسير وأنت أعلم بها وخبر وبشر وفي جميع حاجاتنا يا الله وجدنا وبشر الأبرار وأنت تعلم بها فأكتها والله إنك ترى حاجتنا كلها يا الله وكيف تنوبنا بالجميع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة يسوع الحق ورحمة الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر
diharapkan santri putra putri bisa sholat di atas, karena setelah sholat maghrib kita sama-sama akan sholat.